Ada satu ayat di dalam Alkitab yang saya percaya orang Kristen harus hafal. Ada yang ingat ayatnya di mana? Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Ada yang hafal, saudara? Ibrani 11 ayat pertama. Orang Kristen kalau nggak ngerti ayat ini kebangetan. Apa? Yes. Iman adalah dasar dari apa, saudara? Segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa? Segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya akan ambil bagian pertamanya terlebih dulu, saudaraku. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman dasar pengharapan. Sepakat ya? Kita sepakat ya, saudaraku ya. Iman itu dasar pengharapan. Pertanyaannya sekarang, kalau kita sudah tahu iman itu dasar pengharapan, pengharapan itu apa sih, Bu? Kalau kita bilang pengharapan, apa sih itu pengharapan? Apa, saudaraku? Segala sesuatu yang saudara ingin jadi kenyataan. Betul ya? Dan seberapa banyak dari saudara setuju dengan saya? Nggak peduli gendernya, mau cowok, mau cewek, mau perempuan maupun laki-laki, mau besar maupun kecil, dari latar belakang apapun, setiap kita di tempat ini punya pengharapan. Yang mengerti katakan amin. Sebagai seorang tua, saudaraku, orang tua, saudara, siapa orang tua yang nggak berharap anaknya sekolah setinggi mungkin? Siapa orang tua yang gak berharap, betul ya ibu ya, anaknya jadi orang yang sukses? Itu pengharapan, saudara. Sebagian dari saudara di tempat ini, mungkin hari-hari ini saudara sedang dikejar-kejar penagih hutang. Pengharapan saudara, lepas bebas, pastor. Saya mau tahun ini saya lepas, saya bebas dari kejaran hutang piutang. Itu pengharapan, saudara. Sebagian dari saudara, dokter vonis saudara dengan semua perkataan-perkataan yang membuat saudara ketakutan. Hari ini saudara datang di tempat ini dengan satu pengharapan, pastor, aku mau sembuh. Yang mengerti katakan amin. Itu pengharapan, saudaraku. Di sini ada yang masih single? Halo? Ada? Kalau masih ada, pengharapannya apa, saudara? Tahun ini dapat jodoh gitu, saudara. Betul? Saudara mengerti yang saya katakan? Itu namanya pengharapan. Dan itu disebut pengharapan karena apa, saudara? Kebanyakan dari pengharapan itu lebih dari kita sanggup lakukan, Pak. Kalau sudah terjadi, bukan pengharapan. Betul? Justru karena kita merasa untuk pengharapan ini jadi kenyataan, ini butuh perjuangan, maka dia disebut sebagai pengharapan. Something that is far bigger than ourselves. Sesuatu yang kita berasa, saudaraku, untuk bisa mencapai itu butuh kekuatan di luar diri kita. Itu pengharapan, saudaraku. Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Apa rahasianya? Pengharapanmu jadi kenyataan. The answer is very simple, saudara. Faith. Iman. Oh yes, iman. Kenapa, saudara? Tadi baru saja kita baca, betul ya, Bu? Iman adalah apa, saudara? Dasar dari segala sesuatu yang saudara dan saya harapkan. Jenis iman seperti apa yang kau miliki menentukan seberapa pengharapanmu jadi kenyataan. Karena dasar dari seluruh pengharapan itu iman, Bu. Dasar seperti apa yang saudara cakarkan, tanamkan, saudaraku, akan menghasilkan jenis seperti apa kehidupanmu. Saya ulang ya, saudaraku ya. Saya ulang ya. Kita perlu pelan-pelan. Saya tahu untuk mencerna ini takes time, saudaraku. Jenis iman seperti apa yang saudara miliki akan menentukan, itu akan jadi seperti cetakan, saudara. Jenis kehidupan seperti apa yang saudara miliki. Ada di sini yang suka masak? Boleh saya lihat tangan terangkat? Sekali-kali masakin saya, saudaraku. Ada? Saya tahu tuh, ada yang punya restoran juga di sini nih. Jauh-jauh nih, datang dari kota mana nih? Saya lihat beberapa juga, saya tahu nih. Kalau saudara suka masak, di sini ibu-ibu ada yang suka bikin jelly nggak? Biasanya kalau yang masih punya anak kecil ya, masih suka bikinin jelly anak ya, saudaraku. Tahu agar-agar ya, saudaraku, jelly ya. Saya tanya, saudara, kira-kira masuk akal nggak saudara cetakan jelinya bentuk bunga? Saudara masukin ke kulkas, saudara tutup kulkas, saudara berharap nanti keluar jelinya bentuk ikan. Yang mengerti katakan amin. Masuk akal nggak, saudara? Nggak bisa.
dalam kehidupan kita ini, saudaraku, cetakan seperti apa yang kau miliki, jenis iman seperti apa yang kau miliki, menentukan apa yang jadi atas hidupmu. Oh yes. Cetakan itu berbicara apa? Limitation. You got limitation. Seringkali kita taruh batasan-batasan dalam kehidupan kita. Tahukah saudara, izinkan saya katakan ini saudaraku, don't put limit to the God that knows no limit at all. Jangan taruh batasan kepada Tuhan yang tidak mengenal batasan sama sekali. Itu sebabnya saya mengatakan saudaraku, kenapa pengharapan mengecewakan? Yes, bukan karena pengharapannya, karena dasar pengharapannya yang harus diperbaiki.